AB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Iya. Kau akan dapat untuk mengalahkan Prabu Jayasundana. Tapi jika untuk menghadapi pengawal-pengawal utama yang melindunginya, kau akan mendapat celaka, bocah. Kau mengerti, Purbaya? Saya mengerti, Kek. Tapi rasa sakit hati yang telah tertanam sejak dulu membuat saya melupakan pertimbangan-pertimbangan sehat. Nah, jika kau sudah menyadari itu, bagus sekali. Sekarang marilah kita mencoba untuk mempelajari keadaan yang akan terjadi di pesanggrahan Prabu Sora. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tunggu, Paman. Apa yang barusan kau katakan? Setelah bertemu dengan Ayahanda Raden, saya kembali bekerja untuk Ayahanda Raden. Prabu Aji Konda yang kelak akan berkuasa kembali di Karangsedana. Kau maksudkan ayahku masih hidup dan kau telah menjumpainya. Di mana, Paman? Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-6 dengan judul Banyu Cakrabuana. Naskah disusun oleh Bizar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Yulia sebagai Cempaka, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Suryadin Tanjung sebagai Kandabaya, Toto sebagai Kidarpo, Ana Rusli sebagai Wanita Agung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan mendapat tuntunan dari seorang wanita agung yang datang dengan mengendarai kereta indah. Dan ketika untuk kedua kalinya wanita itu datang dan kembali memberikan tuntunan, Anting Wulan tak dapat menahan rasa penasarannya. Segera saja ia mendesaknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dalam dirinya. Hei, tunggu. Jangan pergi dulu, Tuanku. Ada yang ingin saya tanyakan pada Tuanku Dewi. Yang pertama adalah, siapakah Tuanku ini sebenarnya? Dan untuk apa Tuanku mengajarkan aji-aji kesaktian yang hebat ini? Yang kedua, apakah hubungan Tuanku Dewi dengan gadis aneh yang beberapa kali saya jumpai di sekitar pantai ini? Tunggu Tuanku Dewi. Saya tahu beberapa hal tentang Tuanku Dewi. Anak manis, jika kau memang masih ingin menerima petunjuk-petunjukku, janganlah banyak bertanya sementara ini. Aku hanya mempunyai waktu 1 purnama untuk memberimu petunjuk. Kereta wanita agung itu semakin lama semakin menjauh dari pandangan Anting Wulan. Dan bersamaan dengan itu, pandangan Anting Wulan pun semakin lama semakin mengabul. Rasa kantuk yang tak tertahankan membuatnya tak dapat lagi menahan kesadarannya. Dan beberapa saat kemudian, kembali aku bertemu dengan wanita itu dalam mimpi. Wanita itu tidak ingin ku ketahui asal-usulnya. Tapi aku mengerti. Pastilah wanita itu adalah sembahan dari penduduk sepanjang pantai ini. Iya, penduduk yang telah kutemui, yang tengah melaksanakan upacara, memanggilku dengan sebutan junjungannya sang ratu sembahannya. Saat itu, aku secara tiba-tiba saja, secara aneh, mengenakan pakaian yang hampir tidak berbeda dengan wanita agung tadi. Dan semua keanehan yang terjadi pada diriku, pastilah karena wanita aneh yang beberapa kali tengah menggodaku. Iya, aku yakin, wanita itu juga bukanlah wanita biasa. Hal itu dapat dibuktikan ketika ia melarikan diri ke dalam kerumunan orang yang tengah melakukan upacara. Di tempat itu, kelihatannya tak ada yang dapat melihatnya. Sudahlah, kukira tak perlu lagi aku bersusah payah memikirkan semua keanehan itu.
Sebaiknya aku mencoba mengingat dan melatih gerakan yang baru saja kudapatkan dari wanita agung itu. Kita tinggalkan sementara Anting Wulan yang tengah berlatih di Gua Karang. Dan sekarang, marilah kita mengikuti kisah Raden Purbaya bersama dengan Mamang Kuraya dan Cempaka. Mamang Kuraya yang tidak ingin keributan menjadi berlarut-larut, segera saja menyambar Cempaka yang tengah mengumbar emosi pada rombongan dari Karang Sedana. Dan kemudian menyambar Raden Purbaya yang dibuatnya tak berdaya di semak-semak. Dan setelah cukup jauh meninggalkan rombongan Karang Sedana. Kakek benar-benar keterlaluan. Kakek telah berlaku tak adil. Mereka adalah orang-orang jahat yang sangat kejam. Mereka telah menghancurkan keluargaku. Karena mereka, ibuku terbunuh. Dan juga karena mereka, aku berpisah dengan ayahku. Aku terlunta-lunta seperti ini. Purbaya. Mengapa kakek tidak membiarkan aku membalaskan dendam keluargaku? Mengapa kakek tidak membiarkan aku mengobati sakit hatiku ini? Iya, kenapa kakek tidak membiarkan aku menghajar mereka itu? Cucu-cucu. Belum saatnya. Belum saatnya kau membalaskan semua dendammu itu. Kalian belum siap. Segalanya akan menjadi berantakan, bocah. Akan menjadi tidak beres jika kau selalu menurutkan emosimu. Pergunakanlah pikiranmu yang jernih. Pertimbangkanlah untung ruginya. Dendammu tidak akan terbalaskan. Dan mereka akan tetap malang melintang dengan keangkara murkaannya. Mengerti? Kakek memiliki kepandaian yang tinggi. Kakek mampu membantuku untuk membunuhnya. Kenapa itu tidak kakek lakukan? Kenapa justru kakek pergi menjauhi mereka? Dengarlah bocah. Apa kau kira dengan membunuh rombongan tadi semuanya akan selesai? Tidak, bocah, tidak. Sadarkah kau di mana kita ini sekarang berada? Ini adalah Indraprastha. Negara yang besar kemungkinannya terlibat dalam urusan pemberontakan terhadap Karang Sedana. Dengan terbunuhnya Prabu Jayasuntana, mereka akan segera memperketat penjagaan di seputar istana. Dan lagi apakah kau tidak ingin membalaskan sakit hati keluargamu dengan tanganmu sendiri? Iya, Kek. Aku ingin melakukannya sendiri. Dan aku kira aku sudah mampu. Iya. Kau akan dapat untuk mengalahkan Prabu Jayasuntana. Tapi jika untuk menghadapi pengawal-pengawal utama yang melindunginya, kau akan mendapat celaka, bocah. Kau mengerti, Purbaya? Saya mengerti, Kek. Tapi rasa sakit hati yang telah tertanam sejak dulu membuat saya melupakan pertimbangan-pertimbangan sehat. Nah, jika kau sudah menyadari itu, bagus sekali. Sekarang marilah kita mencoba untuk mempelajari keadaan yang akan terjadi di pesanggrahan Prabu Sora. Maksud kakek? Setelah terjadinya peristiwa penghadangan tadi, pastilah Prabu Jayasuntana meminta jaminan keselamatan dari Prabu Sora. Dan pengawalan di sekitar pesanggrahan itu akan diperketat. Jadi maksud kakek, kakek tidak ingin mengajak kami melakukan penyelidikan ke tempat itu. Kakek ingin melakukannya sendiri. Iya. Kakek harap kalian mengerti keadaan seperti ini. Bukankah kalian dapat mengerti? Baiklah. Baiklah, Kek. Saya mengerti. Berangkatlah. Saya akan menunggu kakek di tempat ini. Aku tidak akan meninggalkanmu di tempat ini, bocah. Dan lagi kukira belumlah saatnya aku menjenguk mereka. Aku akan menyelidiki pesanggrahan itu jika hari sudah menjadi gelap. Nah, sekarang ayolah kita cari tempat yang lebih tepat untukmu menungguku. Baiklah, Kek. Mari, Bi.
menemukan tempat yang cocok untuk persembunyian Purbaya dan Cempaka, barulah Mamangkuraya meninggalkan kedua cucunya. Saat itu, matahari telah lama tenggelam. Suasana malam di sekitar hutan kecil yang tak jauh dari pesanggerahan Baginda Prabu Sora demikian lengangnya. Dan pada saat gelapnya malam, Mamangkuraya mempergunakan kesempatan itu. Suasana di sini demikian lengangnya. Semua tamu Prabu Sora kelihatan sudah tidak berada lagi di sekitar halaman. Mereka semua pastilah telah berada dalam kamarnya masing-masing. Ya, jika demikian, pastilah pertemuan itu tidak diadakan malam ini. Baik, coba aku lebih mendekat lagi. Ada apa di ujung sana itu? Banyak orang berkumpul di sekitar kamar itu. Jika tidak salah, orang-orang yang berkumpul di sekitar kamar itu adalah rombongan dari Karangsedana. Iya. Pasti di dalam kamar itu bersembunyi Prabu Jayasuntana. Ya, sang Prabu menjadi ketakutan dengan peristiwa tadi siang. Aku akan mencoba menyadap pembicaraan mereka dengan aji 4 arah pembeda gerak. Ada suara khusus di dalam bilik itu. Agaknya Baginda Suntana sudah lelap tertidur. Ya, aku hanya dapat mendengar suara dengkur dari dalam biliknya. Rupanya para penjaga itu tengah asyik memperbincangkan masalah siang tadi. Sungguh Kakang Darpo, aku tidak mengenal orang itu. Aku pun tidak mengerti kenapa ia mengenaliku. Tapi dia memanggilmu dengan sebutan paman. Bukankah gadis itu juga dapat memanggil nama Baginda Prabu Jayasuntana dengan nama semasa ia menjadi penasehat Prabu Aji Konda? Iya. Aneh sekali gadis muda itu. Umurnya tidak lebih dari 16 tahun kukira. Apakah bukan tidak mungkin dia adalah salah seorang pengasuh dari Raden Purbaya yang berhasil meninggalkan istana Karangsedana? Tapi kukira tidak mungkin. Untuk apa seorang pengasuh sampai harus mengadu nyawa dengan menantang kita? Kau benar, Kandabaya. Teruskan penjagaan di sini. Aku akan menemui pimpinan pengawal Indraprasta di pesanggerahan ini. Baik, Ki. Aku membutuhkan orang yang bernama Kandabaya itu. Ya. Agaknya Purbaya dan Cempaka mengenalnya dengan baik. Iya, aku akan membawa orang itu. Kukira aku juga membutuhkan orang yang bernama Ki Darpo itu. Kemudian, bagaikan seekor kucing malam, kakek tua dan bungkuk yang merupakan tokoh Mahasakti mengendap-endap perlahan-lahan mendekati Ki Darpo yang tengah menuju keluar pesanggerahan. Dan dengan sekali tepuk saja, patih dari Karangsedana itu tak berdaya lagi dalam pelukannya. Dan kemudian, kakek tua itu melayang sambil membawa tubuh Ki Darpo mendekati laki-laki tua yang dipanggil dengan nama Kandabaya. Dan beberapa saat kemudian, ketika Kandabaya meninggalkan kerumunan prajurit-prajurit Karangsedana lainnya, Mamangkuraya mempergunakan kesempatan itu. Sambil memondong tubuh Ki Darpo, ia meraih pundak Kandabaya dan kemudian melesat jauh meninggalkan pesanggerahan Baginda Prabu Sora. Purbaya, Cempaka, di mana kau? Ada apa, Kek? Lihatlah ini. Aku membawa hadiah untuk kalian. Di mana Purbaya? Raden Purbaya tengah bersemedi, Kek. Kakek membawa seseorang. Siapa dia, Kek? Anda sekarang masih baik-baik. mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Paman Kandabaya? Di manakah aku sekarang? Kau lihatlah itu. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Itu, apa kau masih mengenalnya? Bagaimana aku bisa berada di tempat ini? Kau telah membawaku ke tempat ini, Kek. Iya, benar. Aku yang telah membawamu kemari. Tapi bagaimana aku bisa sampai ke sini? Paman Kandabaya, apakah Paman sudah tidak mengenal aku lagi? Bagaimana kau bisa berada di tempat ini, Cempaka? Aku tahu namamu Cempaka. Bukankah kau meninggalkan istana bersama dengan Raden Purbaya? Di manakah anak itu? Untuk apa Paman mencari Raden Purbaya, junjunganku? Apakah Paman ingin mendapat hadiah dengan menangkapnya?
Jika memang kau mengetahuinya, katakanlah padaku. Aku sedang mencari anak itu karena satu urusan yang teramat penting. Ada apa paman mencariku? Laki-laki tua yang dipanggil dengan nama Paman Kandabaya menjadi terkejut ketika mendengar suara orang yang dicarinya. Segera saja pengawal dalam Prabu Ajikonda yang kini telah mengabdi pada Prabu Jayasuntana menjatuhkan diri menyembah di hadapan Raden Purbaya. Cempaka yang berada tak jauh dari tempat Raden Purbaya segera saja melompat mendekati Raden Purbaya bersiap-siap menjaga keselamatan junjungannya. Oh, Raden. Berbulan-bulan hamba mencari di mana Raden berada, tapi hamba tidak berhasil menemukan Raden. Untuk apa paman mencari saya? Bukankah saya sudah bukan lagi junjunganmu? Kau kini telah mempunyai seorang junjungan yang lain. Tuanku, jangan menjadi salah paham. Dahulu, saya benar dapat dikatakan pengkhianat ketika saya menjadi putus asa karena kehilangan junjungan hamba. Tapi setelah hamba berhasil bertemu kembali dengan ayahanda Raden, saya kini... Tunggu paman. Apa yang barusan kau katakan? Setelah bertemu dengan ayahanda Raden, saya kembali bekerja untuk ayahanda Raden, Prabu Ajikonda yang kelak akan berkuasa kembali di Karangsedana. Kau maksudkan ayahku masih hidup dan kau telah menjumpainya? Di mana paman? Katakan, di mana aku dapat menjumpainya? Ayahanda Raden masih hidup, bahkan dalam keadaan sehat dan segar. Datanglah ke Karangsedana. Ayahanda Raden bersembunyi di kuil Siwa Agung di sebelah barat kota raja. Benarkah semua cerita ini, paman? Apakah yang tengah dilakukan ayah di tempat itu? Ayahanda Raden kini tengah mempersiapkan barisan untuk melakukan serangan balasan, merebut kembali Karangsedana. Kek, aku ingin segera ke sana. Aku ingin ke Karangsedana. Ayolah, Kek. Bukankah kita juga sedang dalam perjalanan ke Karangsedana? Bersabarlah, bocah. Pada saatnya nanti, kalian akan saling berjumpa. Tapi, Kek, aku ingin segera membantu perjuangan ayahanda. Iya. Aku mengerti, bocah. Kandabaya. Iya. Kapan Ajikonda merencanakan serangan balasannya? Waktunya belum ditentukan. Sang Prabu belum mempunyai cukup barisan untuk melakukan serangan balasan. Dan saat ini, Prabu Ajikonda tengah mempersiapkan rencana untuk mengirim orang untuk masuk ke dalam istana, guna mengambil harta pusaka istana, guna dana untuk pembiayaan perang. Ketika sedang terlibat pembicaraan seru antara Kandabaya, Purbaya, serta Mamang Kuraya, Cempaka tiba-tiba saja menangis terisak sedih. Mamang Kuraya berhasil membawa lari dua orang tokoh dari Karangsedana, Patih Darpo dan Kandabaya. Dari Kandabaya yang masih tetap setia pada Ajikonda, didapat keterangan bahwa Prabu Ajikonda berada di sekitar kota Raja Karangsedana dan sedang mempersiapkan orang-orangnya untuk masuk ke dalam istana Karangsedana guna mengambil harta pusaka Karangsedana. Saat ini, Sang Prabu Ajikonda tengah mempersiapkan rencana untuk mengirim orang masuk ke dalam istana guna mengambil harta pusaka istana untuk pembiayaan perang. Kek, saya harus segera kembali ke Karangsedana untuk membantu ayahanda. Iya, kita akan segera kembali. Tapi aku kira kita dapat menunda 1-2 hari saja. Kita harus mendapatkan kejelasan dari hasil pertemuan Prabu Sora dengan sekutu-sekutunya. Ya, mudah-mudahan saja tidak terlambat. Tapi, apakah pertemuan itu sudah pasti akan selesai dalam 1-2 hari ini, Kek? Kukira demikian, bocah. Pesanggrahan itu sudah ramai dikunjungi para tamu. Bukankah begitu, Kandabaya? Iya, benar orang tua. Nah, kurasa cukup sudah pertemuan kita ini, Kandabaya. Kau sekarang dapat kembali ke pesanggrahan itu. Baik, terima kasih. Saya permisi, Den. Baiklah, Paman. Berhati-hatilah, Paman, di jalan. Ya, Kandabaya. Iya. Supaya kau tidak dicurigai. Kau dapat kembali sambil membawa temanmu. Teman saya? Iya.
teman bicaramu tadi yang mengenakan ikat kepala perak itu. Oh, Pati Darpo. Iya, bawalah dia. Dan katakan kau melihatnya dilarikan seseorang dan ya kau carilah sendiri alasannya. Tapi di manakah teman saya itu? Kau dapat menemukannya dalam keadaan tak sadarkan diri. Beberapa belas tombak di bawah pohon besar di sana. Kau pijatlah jalan darah di sekitar tengkuknya. Dan dia segera akan siuman. Baiklah, jika demikian saya permisi. Mari Raden. Terima kasih, Kek. Kakek telah membuka lembaran baru dalam hidup saya dengan kedatangan Paman Kandabaya. Tapi bagaimana kakek bisa tahu dan membawa Paman Kandabaya kemari? Aku menjadi sangat yakin ketika orang tadi itu ditanya oleh Baginda Suntana. Dan dia menjawab tidak mengenal Cempaka. Tapi aku masih sempat melihat perubahan wajahnya. Aku yakin dia pasti menyembunyikan suatu persoalan. Malam menjadi semakin larut. Sudah hampir tengah malam agaknya. Sebaiknya kita tidur saja, Kek. Raden Purbaya harus cukup beristirahat. Besok pagi dia harus berlatih lagi seperti biasanya. Iya. Baiklah. Tidurlah kalian semua. Aku pun juga ingin tidur. Kukira tempat ini cukup aman untuk kita. Keesokan harinya, setelah cukup beristirahat, ketiganya segera melanjutkan perjalanannya kembali. Kali ini Mamang Kuraya mengajak kedua cucunya mencari sebuah desa nelayan yang tidak jauh dari pesanggerahan Prabu Sora. Saya harap kakek tidak akan terlalu terlibat dengan urusan di Indraprasta ini. Iya. Aku mengerti, bocah. Aku mengerti. Percayalah, setelah kita berhasil menyadap urusan di tempat ini, kita akan membeli 3 ekor kuda yang kuat. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita tanpa henti ke Karangsedana. Apakah mungkin urusan ini dapat kita selesaikan malam ini, Kek? Ya, mudah-mudahan saja. Tapi kurasa urusan ini tidak akan berkepanjangan. Tidak akan mungkin lebih dari 3 hari. Desa ini cukup ramai untuk tempat tinggal kalian. Nah, ayolah kita cari tempat yang cukup baik untuk menginap. Di warung-warung kecil ataupun rumah penduduk yang mau berbaik hati pada kalian. Ayo. Kemudian, Mamang Kuraya bersama dengan kedua orang cucunya memasuki kawasan kampung nelayan yang cukup ramai. Saat ketiganya sedang asik mencari penginapan, tiba-tiba dari arah depan mereka bergemuruh suara derap kuda. Oi, minggir dan berlutut. Baginda Prabu Sora hendak lewat. Oi, minggir. Kek, Baginda Prabu Sora telah datang. Mungkin pertemuan itu akan dimulai nanti malam. Berlutut. Apa kalian ingin mencari mati? Ya! Mari Raden, kita berlutut. Ayo Cempaka. Baik, Kek. Itu dia, kereta kudanya sudah mulai mendekat. Ayo, tundukkan kepala kalian. Derap kereta kuda kerajaan Indraprasta semakin mendekat. Raden Purbaya yang menyadari keterlibatan dari Indraprasta dalam pemberontakan di Karangsedana tak dapat menahan diri lagi untuk melihat wajah dari orang yang sangat dibencinya itu. Ketika Mamang Kuraya menyadari perbuatan dari Raden Purbaya, segera saja ia menarik Raden Purbaya untuk kembali menundukkan kepalanya. Akan tetapi, ia sempat melihat di balik jendela wajah Ranghyang Prabu Sora yang saat itu memperhatikan mereka dengan kening yang berkerut. Apa yang sudah kau lakukan, bocah? Dia kelihatan mencurigaimu. Aku tidak berbuat apa-apa, Kek. Ya, mungkin kau tidak berbuat apa-apa. Tapi wajahmu pastilah menatapnya dengan penuh kebencian.
Aku tidak mungkin dapat menahan diri dan perasaanku, Kek. Karena orang itu adalah salah satu dari musuh besarku. Ya sudahlah. Ayo, kita tinggalkan saja desa ini. Aku khawatir dia akan mengirimkan pasukannya untuk mencari kita. Ayo. Kemana lagi kita akan pergi, Kek? Ya, kemana saja. Rupanya kalian memang tidak mempunyai nasib baik untuk tidur di balai-balai dan makan enak setiap hari. Ayo, cepat kita cari hutan kecil di sekitar sini. Kita beristirahat di sini saja. Ingat Purbaya, jika kau memang ingin lekas berjumpa dengan ayahmu, kendalikanlah dirimu. Jangan bertindak menuruti perasaan saja. Ayo, kita duduk saja di rumput itu. Benar, kau benar orang tua. Janganlah bertindak menuruti perasaan. Jika memang kau ingin berhasil melaksanakan cita-citamu, bocah. Siapakah kau ini, Kisana? Mengapa kau tidak menampakkan dirimu saja? Kita bicara berhadapan. Baiklah, aku penuhi undanganmu itu, orang tua. Halt! Kau rupanya. Rupanya hari ini hamba kejatuhan rejeki yang tiada tara. Berjumpa dengan tuanku penguasa Indraprasta. Siapakah kalian ini sebenarnya? Kedua anak ini adalah cucu hamba. Dan kami sedang dalam perjalanan ke desa kecil di seberang hutan ini. Benarkah demikian? Iya, sesungguhnya lah demikian, tuanku. Baiklah. Aku akan mencoba untuk mempercayai kata-katamu. Iya. Bocah, berlututlah kau. Ayo cucu, berlututlah pada junjunganmu. Mamang Kuraya yang sangat mengkhawatirkan akan sikap Raden Purbaya menepuk pundak bocah keras kepala itu. Dan tanpa dapat ditahan lagi, Raden Purbaya berlutut. Bagus bocah. Tundukkanlah kepalamu. Janganlah memandangku dengan cara seperti itu. Cucu, ayo tundukkan kepalamu. Tidak, cukup, Kek. Aku tidak mau lagi berlutut pada orang yang sudah mencelakakan keluargaku. Apalagi yang hendak kau sembunyikan, orang tua. Kau tidak akan dapat mengelabui aku. Ternyata anak itu jauh lebih jantan darimu. Siapakah kau ini sebenarnya, bocah? Apakah kesalahanku padamu, pada keluargamu? Kenapa kau sampai sedemikian membenciku? Aku adalah Purbaya, putra dari Prabu Ajikonda. Kau Purbaya, putra Ajikonda. Ajikonda yang telah kehilangan tahtanya. Ya, kehilangan tahta karena serangan musuh dalam selimut. Dan kau pun terlibat di dalamnya. Bagaimana kau bisa menduga demikian, bocah? Kau tidak usah mungkir. Aku telah tahu semuanya. Jika sekarang kau ingin menangkap aku, tangkaplah. Aku tidak takut sedikit pun dengan kebesaran Indraprasta. Bagus. Kau hebat sekali, bocah. Hebat sekali. Ya. Kau memang betul. Kau memang harus kutangkap untuk kuserahkan pada Sentana. Anak ini sedikit pun tidak akan menyusahkan tuanku. Kenapa dia harus tuanku tangkap? Kenapa dia harus dilibatkan dengan persoalan orang-orang tua? Biarkanlah dia bersama-sama dengan hamba, tuanku. Tidak mungkin, orang tua. Bukan karena aku takut. Tapi dendam anak itu bukan tidak mungkin kelak akan merepotkan aku. Terpaksa aku harus membunuh kau dan gadis muda itu. Baginda Prabu Sora kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati Mamang Kuraya. Dan ketika ia telah berada 2 tombak di hadapan Mamang Kuraya. Jadilah kau penunggu hutan ini, orang tua. Rupanya kau memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Kau mampu menghindarkan seranganku.
Bagus. Sekarang cobalah kau hindarkan seranganku yang lain. Iya. Berkali-kali Baginda Prabu Sora melancarkan serangan-serangan yang hebat dengan jurus-jurus andalannya. Akan tetapi tetap saja ia tak dapat mendesak Mamangkuraya, apalagi menjatuhkannya. Dan ketika sang Prabu Sora telah tiba pada puncak kesabarannya, kau hebat sekali. Siapakah kau ini, orang tua? Tuanku lah yang sangat hebat. Dengan kepandaian yang tuanku miliki, saya yakin tuanku akan sulit mendapatkan tandingan. Kau menghinaku, orang tua. Jangan kau merasa besar kepala dulu. Hamba berkata yang sesungguhnya, tuanku. Kau hadapilah sekarang seranganku ini. Hot! Ilmu apakah yang disiapkannya? Cahaya tipis menyelimuti wajahnya. Aji apakah yang tuanku pergunakan? Benar-benar luar biasa. ketika sang Prabu mengeluarkan Aji Banyu Cakrabuana, Mamangkuraya mulai terdesak. Tapa sakti angkatan lama itu tak dapat lagi melayani perbawa dari Aji Banyu Cakrabuana. Untuk itu, kakek tua ini segera saja melompat mundur beberapa tombak dan kemudian dengan kuku ibu jari kanannya mengkurat keningnya dan kemudian menjilat tetes darah pada ibu jari tangannya. Agung, ternyata Banyu Cakrabuanaku mendapat lawan. Orang berbahaya seperti ini harus segera kumusnahkan. Yap. Gerakannya yang bagaikan orang mabuk itu penuh dengan gerak tipu yang sangat sukar untuk diduga. Agaknya dia melayaniku dengan gerakan yang seakan-akan di luar kesadarannya. Bagaimana tuanku? Apakah pertempuran ini harus kita teruskan? Kau hebat sekali orang tua, tapi sekarang kau hadapilah senjata. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Luar biasa sekali penguasa Indra Prasta ini. Entah bagaimana kehebatan dari pusaka itu. Hawa dingin yang dikeluarkan kujang itu semakin menyengat tulangku. Kedua cucuku mungkin akan menjadi korbannya. Purbaya, Cempaka, menjauhlah kalian dari tempat ini. Ayo. Sambatlah dewa sembahanmu orang tua, karena saat ini juga kau akan segera dikirim ke neraka. Ya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali serangan dari kujang itu. Celaka. Aku belum tentu dapat melepaskan diri dari serangan senjata luar biasa itu. Berbahaya. Cempaka, tinggalkan tempat ini cepat. Tinggalkan tempat ini sejauh-jauhnya. Ayo Raden, kita tinggalkan tempat ini. Cepat. Tidak, kita tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Sementara kakek sedang mendapat kesulitan seperti ini. Tapi Raden, kakek. Tinggalkan tempat ini, anak bodoh. Kakek. Mamangkuraya yang bertempur sambil mencemaskan keadaan Purbaya terlempar oleh pukulan dari Prabu Sora. Raden Purbaya yang melihat hal itu segera memburunya. Mamangkuraya yang tengah terlibat pertempuran dengan Ranghyang Prabu Sora. Kakek tua Mahasakti itu kini benar-benar tak dapat berbuat banyak ketika menghadapi Aji Banyu Cakrabuana dari Ranghyang Prabu Sora yang sekaligus berpasangan dengan senjatanya Kujang Cakrabuana. Mamangkuraya yang bertempur sambil mencemaskan keadaan Purbaya terlempar oleh pukulan Ranghyang Prabu Sora. Kakek. Bocah, tinggalkan tempat ini cepat.
Tidak, Kek. Aku tidak mungkin meninggalkan kakek dalam keadaan seperti ini. Iya, dengar bocah. Jika aku sampai mati di tempat ini dan belum melihat kau pergi dari sini, arwahku selamanya akan memusuhimu. Kaulah yang sesungguhnya membunuhku di tempat ini. Kaulah yang mengganggu dan memecahkan pemusatan perhatianku. Ayo pergi, pergi dari sini. Cempaka, bawa junjunganmu dari tempat ini. Mana mungkin kalian bisa pergi dari tempat ini? Tinggalkan tempat ini cepat. Mamang Kuraya melempar Raden Purbaya menjauh dari arena pertempuran. Dan kemudian kakek sakti itu kembali menggurat keningnya dan kemudian menjilat darah yang membasahi ibu jarinya. Aji yang dimiliki Prabu Sora luar. Tapi kujang di tangannya itulah yang membuatku jadi repot seperti ini. Terimalah ajalmu orang tua. Mamang Kuraya bertempur bagaikan di luar kesadaran. Kibasan-kibasan dari kujang Cakrabuana menderu-deru di sekeliling tubuhnya. Tubuh kakek tua yang telah menguasai berbagai ilmu sakti itu melayang-layang ringan bagaikan kapas. Akan tetapi, ia pun tidak dapat mendesak Prabu Sora yang perkasa. Jika aku tetap bertahan melayani Prabu Sora, aku khawatir justru aku yang akan menjadi korbannya. Kedua anak itu sudah cukup jauh kukira. Sebaiknya tinggalkan saja lawanku ini. Hei, jangan lari kau orang tua. Pengecut, jangan lari kau. Siapakah orang tua itu? Luar biasa sekali kepandaiannya. Ilmu Banyu Cakrabuanaku tak dapat berbuat banyak menghadapinya. Agaknya dia menguasai sejenis ilmu hitam. Gerakannya aneh, terlebih lagi gerak pembuka jurusnya untuk perangsang terbawa tenaga yang menggurat dan menjilat darah dari keningnya. Anak itu tentu sudah jauh sekali dari tempat ini. Dan lagi mencari di tengah rimbunnya hutan seperti ini sangatlah sulit. Aku harus segera kembali mengejar rombonganku. Mereka tentu akan menjadi kebingungan jika mengetahui aku tidak berada dalam kereta kerajaan. Kita berhenti di sini dulu, Bi. Apakah Raden sudah tidak kuat lagi? Ya, kukira Bibi juga sudah merasa capek. Tidak, Raden. Bibi belum merasa capek. Jika Raden masih kuat, kita terus saja menjauh dari sini. Kukira sudah cukup jauh kita berlari, Bi. Hutan yang lebat ini akan melindungi kita dari kejaran Prabu Sora. Kita duduk, Bi. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Raden? Meneruskan perjalanan kita ke Karangsedana atau menunggu kakek di sekitar sini? Kita akan menunggu beberapa saat di sini dan kemudian kembali ke tempat tadi. Kita akan melihat keadaan di sana. Tapi Raden, bukankah kakek telah berpesan pada kita agar kita pergi menjauhi tempat itu? Kukira kepergianku ke tempat tadi adalah jarak yang terjauh yang dapat kita tempuh. Maksud Raden? Tempat itu adalah merupakan satu-satunya tempat yang paling aman. Satu-satunya tempat yang tidak mungkin diselidiki mereka. Mereka pasti akan menyangka kita menjauhi daerah itu. Ya, benar Raden. Saya kira kakek juga tidak akan marah jika Raden merubah arah seperti itu. Bibi, kira-kira apa yang kini sedang terjadi dengan kakek? Apakah mungkin kakek akan dapat mengalahkan Prabu Sora? Atau setidak-tidaknya menyelamatkan diri dari Prabu Sora? Kakek adalah seorang sakti yang tidak ada duanya, Raden. Bibi percaya kakek akan dapat selamat dari pertempuran itu. Mudah-mudahan saja. Kujang yang dipergunakan oleh Prabu Sora sangatlah dahsyat. Kakek kelihatan kerepotan menghadapi serangan kujang itu. Beristirahatlah, Bi. Sebentar lagi kita akan kembali ke tempat itu. Baik, Raden.
Kemudian, Raden Purbaya dan Cempaka beristirahat beberapa saat, dan ketika matahari mulai bergerak dan turun ke arah barat, panasnya sudah tidak lagi menyengat. Angin bertiup sepoi di sekitar hutan kecil itu, dan kedua remaja dari Karang Sedana sudah bergerak kembali menuju tempat di mana kakeknya Mamang Kuraya bertempur. Raden, itu dia arena pertempuran tadi. Oh, lihat itu. Banyak sekali pohon yang roboh malah melintang. Raden? Mau kemana kau? Raden? 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 Tidak ada di sekitar sini. Bibi, cobalah kau bantu aku mencari kakek. Aku khawatir dia menjadi korban dari keganasan Kujang Sakti itu. Baiklah, Raden. Bagaimana, Bi? Apakah kau tidak menemukannya? Tidak, Raden. Bibi tidak yakin jika kakek akan dapat dikalahkan oleh Prabu Sora. Ya, mudah-mudahan saja. Bi, ada apa, Raden? Apa yang sekarang kita lakukan? Sebentar lagi malam akan tiba. Kita tunggu saja di sekitar tempat ini hingga besok. Jika sampai besok siang tidak juga kita jumpai kakek, sebaiknya kita lanjutkan perjalanan kita ke Karang Sedana. Baiklah, Bi. Ada rombongan berkuda menuju kemari, Bi. Sembunyi. Pastilah prajurit-prajurit dari Indraprasta yang mendapat tugas untuk mencari kita. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Bi? Bersembunyi saja, Raden. Memang sebaiknya kita tidak boleh menurutkan perasaan kita. Kita sedang menunggu dan mencari kakek. Karena itu, kita jangan asal tumbuk mencari gara-gara dengan orang lain. Tidak ada seorang hewan buruan pun di sekitar tempat ini. Lihat, pohon-pohon banyak yang roboh. Apakah yang telah terjadi di daerah ini? Kelihatannya baru saja terjadi pertempuran yang hebat di sekitar sini, Tuan Putri. Sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini dan kembali ke istana. Ya, agaknya binatang-binatang hutan ini berlarian bersembunyi, melihat dan mendengar kerusuhan di sini. Kukira kita kembali nanti saja, Paman, jika senja sudah mulai tiba. Lalu, apa yang dapat kita lakukan di hutan yang tidak kelihatan penghuninya ini? Walaupun demikian, kukira kita dapat membawa pulang burung-burung itu. Nah, bagaimana Tuan Putri? Apakah Tuanku Putri menyukai burung itu? Oh, tentu. Aku suka sekali dengan burung itu. Baiklah. Jika demikian, saya akan mempersembahkan burung-burung itu pada Tuanku. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan mempersembahkan bangkai burung padaku? Iya. Saya akan memanahnya untuk saya persembahkan pada Tuanku. Tidak. Tidak usah. Jika tidak hidup-hidup yang kau persembahkan. Jika Tuanku menghendaki hidup-hidup, baiklah. Saya akan mencobanya. Benarkah kau sanggup mendapatkan burung itu hidup-hidup? Saya akan mencobanya, Tuanku. Kemudian, pemuda perkasa, putra dari Ki Suraprabha, memungut sepotong batu kecil. Dan kemudian setelah menarik nafasnya dalam-dalam, dilemparkannya batu kecil itu ke arah tubuh burung hutan yang memiliki sayap yang indah. Iya. Kau berhasil mengenainya, Sancaka? Seruni yang melihat burung indah itu jatuh, segera memburu ke arah semak-semak. Tetapi ketika menemukan burung itu mati, ia menjadi kecewa. Jika hanya mendapatkan bangkainya, kukira semua prajurit Indraprasta juga mampu melakukannya. Maaf, Tuan Putri. Agaknya tenaga yang saya keluarkan terlalu berlebihan. Jika saja Anting Wulan ada di sini, tentu ia akan dapat melakukannya. Bukankah ia seorang wanita yang sangat sakti, Dumung? Iya. Betul, Tuan Putri. Jika saja dia ada di sini, dia akan dapat membantu Tuan Putri. Dia tidaklah terlalu hebat. Dia akan dapat kutangkap jika saja tidak melarikan diri. Kau tidak mungkin akan dapat mengalahkannya, Sancaka. Dia adalah seorang wanita perkasa yang memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Ya, mungkin dengan melompat pun dia akan dapat menangkap burung-burung yang terbang itu. Agaknya yang sedang dibicarakan adalah Bibi Wulan. Kau benar, Raden. Bibi kira wanita itu adalah putri dari Prabu Sora. Lihat itu, seekor rusa yang cukup besar, tak jauh dari samping Bibi. Oh, iya, celaka, Raden.
kita pasti akan diketahui oleh mereka jika mereka sampai melihat rusa itu. Lihat, seekor rusa di semak sana, Raden. Oh iya, cukup besar rusa itu. Aku akan mendapatkan rusa itu. Sancaka, Raden Pancardumung dan beberapa orang perwira yang mengawal Putri Seruni segera menyiapkan busur mereka dan beberapa saat melesatlah beberapa anak panah. Oi, stop! Jangan dipanah! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dia tidak apa-apa, bocah. Panah ini hanya mengenai pundak kanannya saja. Sebaiknya kita cepat bawa dia ke istana. Jangan bawa bibiku. Jangan bawa bibiku. Bocah. Apakah kau sudah gila? Dan ingin membiarkan bibimu mati kehabisan darah di hutan ini tanpa pertolongan? Baiklah. Tolonglah bibiku jika kalian dapat. Marilah kita pulang saja, tuanku. Kasihan sekali anak ini. Baiklah, Paman. Kita kembali saja. Hiya. Ayolah kau naik ke atas kudaku ini, bocah. Ayo. Hati-hati. Jangan sampai jatuh tubuh wanita itu. Baik, Ki. Beberapa saat kemudian, beberapa ekor kuda berderap meninggalkan hutan kecil di pinggiran kota Raja Indraprasta. Cempaka yang saat itu banyak mengeluarkan darah dibawa ke sebuah pangsal yang tak jauh dari Taman Sari. Dan dengan bantuan tabib istana, anak panah yang menancap di pundak kanannya dicabut dan kemudian diberikan ramuan pada lukanya. Raden. Shh, Bibi, aku ada di sini. Diamlah. Jangan panggil aku Raden di tempat ini. Kita berada di istana Indraprasta. Panggil saja aku Purbaya. Ya, Purbaya. Raden. Bibi, sadarkah kau? Bibi. Bagaimana keadaannya, bocah? Apakah bibimu sudah sadar? Raden. Siapakah yang dimaksudkan? Raden Purbaya sejenak tak dapat menjawab pertanyaan dari perwira yang telah menolong bibinya. Dan sementara itu, Cempaka masih saja mengigau memanggil-manggil namanya. Perwira pengawal Seruni yang merasa kasihan melihat Cempaka, segera saja membawa Cempaka ke istana untuk segera diselamatkan. Dan lewat satu malaman, setelah tabib istana merawat lukanya. Bagaimana keadaan bibimu, bocah? Raden. Siapakah yang dimaksudkan? Maksudku, bibiku dulu bekerja di tempat seorang bangsawan. Dia mengasuh seorang bocah di sana. Kesadarannya belum pulih rupanya. Mungkin karena panasnya yang tinggi. Tapi ini kubawakan ramuan dari tabib itu. Kau minumkanlah, ya. Beberapa saat panasnya akan segera turun. Dan kesadarannya pasti akan kembali. Terima kasih, Paman. Oh iya, Tuan Putri Seruni ingin bertemu denganmu. Sebentar lagi akan datang seorang dayang yang akan merawatnya. Dan kau bisa tinggalkan bibimu untuk menemui Tuan Putri. Baik, Paman. Minumkanlah ramuan itu.
aku akan kembali ke posku. Aku harus segera memberikan ramuan ini pada Bibi Cempaka. Bibi, ini, kau minumlah ramuan obat ini. Ya, minumlah. Dengan penuh perhatian, Raden Purbaya meminumkan dan merawat Cempaka pengasuhnya. Beberapa saat kemudian, panas tubuh Cempaka berangsur-angsur hilang. Dan Raden Purbaya terus menjaga bibinya dengan penuh perhatian hingga... Adik kecil, Tuan Putri meminta adik untuk menghadap. Dan biarkanlah bibimu kuurus. Baiklah, tolong kau jaga bibiku ini. Di depan pintu ada seseorang yang akan mengantarmu. Raden, di mana kau? Raden, siapakah yang kau cari, adik manis? Siapa kau? Di mana junjunganku? Junjunganmu? Siapa yang kau maksud? Saat ini kau berada di istana Indra Prasta. Indra Prasta? Iya, Indra Prasta. Gusti Putri Seruni telah membawamu kemari. Dan saat ini bocah laki-laki yang bersamamu itu sedang dipanggil menghadap oleh Gusti Putri. Terima kasih. Kau tentu sudah lelah merawatku, Bi. Siapa yang merawatmu? Adikmu itulah yang menjagamu sejak kemarin. Aku baru saja datang ke tempat ini menggantikannya. Jadi dia yang merawatku selama aku sakit. Iya, sudahlah, jangan banyak bicara. Sebaiknya kau isi saja perutmu dengan bubur hangat. Sebentar ku ambilkan dari belakang. Coba kau telan bubur ini, Nona. Kau akan segera menjadi sehat. Bibi, ya. Apakah benar yang selama ini merawat dan menjagaku adalah kemenakanku itu? Kau ini aneh, Nona. Mengapa hal itu menjadi masalah yang serius? Iya, dia memang yang merawatmu. Dia yang memberikan obat selama Ki Punta sibuk di luar. Ki Punta? Siapa lagi, Di? Tabib istana yang telah mengobati lukamu ini. Ayolah, sudahlah. Kau makanlah bubur ini dan kemudian kau akan segera sehat kembali. Baiklah, Bi. Sementara itu di Taman Sari, Raden Purbaya tengah menghadap Putri Seruni. Ada apakah tuanku memanggil hamba? Duduklah. Siapakah kau ini sebenarnya, bocah? Mengapa kau berada di hutan ini berdua dengan bibimu? Nama hamba Purbaya dan bibi hamba Cempaka. Hamba berdua adalah murid dari sebuah padepokan di pinggiran kerajaan Galuh. Padepokan hamba telah hancur, diserang oleh sekelompok orang jahat. Hamba berdua berhasil menyelamatkan diri dan pergi ke Indra Prasta ini. Hamba kemari adalah untuk menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang jahat. Kasihan sekali nasibmu, bocah. Kukira sebaiknya kau bekerja saja di sini. Biarlah bibimu itu menjadi dayang dan tinggal bersama-samaku di sini. Terima kasih, Tuanku Putri. Biarlah nanti saya bicarakan semua tawaran tuanku ini. Oh ya, apa saja yang selama ini kau pelajari dari gurumu di padepokanmu? Sekedar tulis dan baca,
dan juga sedikit pelajaran olah kanuragan. Oh, sayang sekali jika kau harus putus belajar. Kuharap kau mau menerima tawaranku, agar kau tidak lagi melanglang tanpa tujuan. Dayang? Ya, Tuanku Putri. Kau panggillah menghadapku Sancaka. Baik, Tuanku. Tunggu. Kukira Pancar Dumung saja. Atau, ya, kedua-duanya kau panggilkan. Jadi dua-duanya saya panggil menghadap kemari? Ya, cepat panggil mereka. Baik, Tuanku. Siapakah mereka, Tuanku Putri? Sahabatku. 2 orang pemuda yang kemarin bersamaku berburu ke hutan itu. Oh, 2 orang pemuda yang gagah dan tampan itu? Iya, 2 orang pemuda yang gagah dan tampan. 2 orang pemuda yang gagah dan tampan, yang selalu membuat gundah hatiku. Tuanku menyukai salah seorang di antaranya. Entahlah, aku tidak tahu Purbaya. Pengawal? Ya, Tuanku. Coba kau susul kawanmu tadi dan katakan padanya bahwa aku tidak jadi menemui mereka. Aku ingin sendiri hari ini. Baik, Tuanku. Tuanku Putri membatalkannya. Iya. Ada kalanya aku merasakan bahagia bersama-sama dengan mereka. Tapi ada kalanya juga aku merasa gundah jika berhadapan dengan mereka. Tuan Putri mencintai salah seorang di antaranya. Apa yang kau katakan, bocah? Ataukah Tuan Putri bingung untuk menentukan pilihan? Hei, kau tahu apa, Purbaya? Kau tahu apa tentang cinta dan perasaan seorang remaja? Hamba pernah sedikit membaca tentang apa itu cinta, Tuanku. Kau lucu sekali, bocah. Bagaimana mungkin kau dapat mengerti tentang cinta, tentang perasaan seorang wanita remaja seperti aku? Tentang keinginanku, tentang menentukan pilihan. Dari buku-buku yang pernah saya baca, saya mengetahui bahwa cinta itu tidak memiliki keinginan selain mewujudkan makna. Namun jika keinginan itu timbul, maka keinginan itu haruslah meluluhkan diri, mengalir bagaikan kali yang menyanyikan lagu persembahan malam, mengenali kepedihan kemesraan yang terlalu dalam, merasakan luka akibat pengertiannya sendiri tentang cinta, dan meneteskan darah dengan sukarela serta sukacita. Bangun di fajar subuh dengan hati seringan awan, mensyukuri hari baru penuh sinar kecintaan. Istirahat di terik siang, merenungkan puncak-puncak getaran cinta. Pulang di kala senja dengan syukur penuh di rongga dada. Kemudian terlena dengan doa bagi yang tercinta dalam sanubari. Dan sebuah nyanyian puji syukur tersungging di bibir senyum. Hebat sekali kau Purbaya. Ya, hebat sekali anak itu. Siapakah itu? Maafkan Paman, Tuanku Putri. Paman datang untuk menyampaikan pesan dari Ayahanda Tuan Putri. Pesan apakah, Paman? Ayahanda meminta hamba beserta beberapa orang pengawal utama untuk datang ke pesanggerahan. Dan juga Ayahanda Tuanku mengabarkan tidak akan kembali malam ini. Mungkin 2 atau 3 hari lagi baru dapat kembali ke istana. Tidak apa, Paman. Aku tidak terlalu merindukan Ayahanda. Sehari-harinya di istana ini pun tidak pernah memperhatikan aku. Dia selalu sibuk di sanggar pemujaan untuk melatih ilmu-ilmunya. Tapi Tuan Putri harus dapat memakluminya. Itu semua dilakukan Ayahanda Tuan Putri demi cita-cita Indraprasta. Ya, aku berusaha untuk mengerti, Paman. Baguslah jika demikian Tuanku Putri. Oh ya, siapakah bocah kecil ini Tuanku Putri? Bocah ini akan kuminta pada Ayahanda untuk membantu di istana ini. Nah, bukankah dia pandai sekali, Paman? Ya, bocah ini sangat pandai. Dari mana Tuanku mendapatkan bocah ini? Bibinya terluka di sebuah hutan kecil, dan saya membawanya ke istana untuk menolongnya. Oh, jadi masih ada seorang lagi yang ikut bersama Tuanku ke istana ini? Iya, Paman.
apakah Paman Rangga sudah mengetahuinya? Mengapa aku harus melapor pada Paman Rangga? Iya, jika memang begitu, tidak apalah Tuan Putri. Hei, kau bocah. Dari mana kau mendapat ajaran kalimat-kalimat tadi, ha? Saya membaca dari buku-buku di padepokan kami. Apakah kau mengerti kalimat-kalimat yang kau ucapkan tadi itu? Guru saya telah menceritakan serba sedikit tentang artinya. Apa arti kalimat tadi? Guru saya menyimpulkan bahwa cinta itu memberi dan rela berkorban. Dan rasa ingin memiliki yang ada dalam diri seseorang pada dasarnya hanyalah nafsu belaka. Gurumu benar, bocah. Sayang sekali. Saat ini aku harus segera pergi, bocah. Jika saja Tuan Putri mengizinkan, kelak sesudah aku kembali, aku ingin lebih banyak berbincang-bincang denganmu, bocah. Jika Tuanku Putri sudah menjadi maklum dengan pesan dan keadaan ayahanda Tuanku Putri, saya pamit untuk berangkat. Baiklah, pergilah Paman. Permisi Tuanku Putri. Salah satu dari pemuda yang merupakan sahabatku itu adalah putra Paman Suraprabha tadi. Dan yang lainnya adalah putra dari Paman Rangga. Hari masih panjang, Tuanku. Tuanku dapat mempelajari sikap-sikap mereka. Jangan terlalu cepat menentukan pilihan. Kau lucu sekali. Lucu sekali. Kau ini bagaikan seorang pendeta. Kata-katamu berisikan pemagahan. Pemagahan atau nasihat yang keluar dari mulut hamba semata-mata adalah hamba dapatkan dari kitab-kitab di padepokan kami. Alangkah senangnya dan gembiranya hatiku berbincang-bincang denganmu, Purbaya. Sekarang, coba kau bantu aku untuk menentukan pilihanku. Dengarlah. Kedua orang sahabatku itu adalah Raden Pancardumung dan Sancaka. Pancardumung adalah seorang pemuda yang tidak memiliki kepandaian olah kanuragan. Tapi ia memiliki kepandaian ilmu ketatanegaraan. Oleh ayahku ia dipersiapkan untuk membantunya kelak. Sedangkan Sancaka adalah seorang pemuda yang sangat perkasa. Aku menyukai kedua-duanya. Nah, sekarang menurutmu, jika aku harus memilih salah satu, yang mana sebaiknya aku pilih? Saya kira masalah ini Tuanku lah yang dapat memutuskannya. Tuanku yang dapat memilih mana yang tepat untuk Tuanku. Mana yang benar-benar mencintai Tuanku dan yang Tuanku cintai. Justru itulah Purbaya. Aku menyukai kedua-duanya. Mereka berdua begitu baik padaku. Saat ini mungkin belum dapat menentukan pilihan. Tapi lain waktu, pasti Tuanku dapat menentukan pilihan menurut suara hati Tuanku. Semua pemagahan dari Sang Maha Pendita. Benar sekali. Terima kasih banyak. Tapi hamba justru menginginkan Tuanku bertemu sendiri dengan kedua pemuda tadi. Dan kemudian membantu hamba untuk menentukan pilihan. Mana mungkin hal itu terjadi, Tuanku Putri? Dayang? Ya, Tuanku. Kau panggilkanlah menghadapku Raden Pancardumung dan Sancaka. Iya, baik Tuanku. Jangan Tuanku Putri. Janganlah Tuanku melakukan hal itu. Kau bocah yang sangat pandai. Sekarang kau bantulah aku. Ya, setidaknya kau dapat memberikan saran padaku setelah melihat kedua pemuda itu. Tapi hamba tidak mungkin dapat membuat atau menentukan pilihan bagi Tuanku. Kau lihat saja dan hadapi mereka itu, Purbaya. Tapi bagaimana mungkin saya dapat? Kau sudah dapat menasihatiku dengan kata-kata indah dan penuh makna. Nah, sekarang lanjutkanlah. Janganlah setengah-setengah untuk membantu seseorang. Tapi semua ini pastilah di luar kemampuan saya, Tuanku. Dengarlah bocah. Bantulah aku. Dan kelak aku akan memenuhi apa yang kau minta. Aku akan memberikan imbalan yang menarik yang kau inginkan.
Purbaya sedikit pun tak dapat menghindar dari keinginan Putri Seruni yang sangat manja itu. Raden Purbaya disudutkan oleh Putri Seruni untuk membantunya menentukan pilihan hatinya. Bagaimanapun, Raden Purbaya menolak, tapi Putri Seruni tidak mengindahkan. Dan ketika Raden Pancardumung tiba bersama dengan Cempaka. Ada apakah Tuan Putri memanggil hamba berdua? Bagus sekali kalian datang. Ini adalah Purbaya. Bukankah kalian telah mengenalnya? Bocah yang kita temui di hutan kemarin. Iya. Kami masih mengingatnya, Tuanku. Bagus. Begini. Purbaya akan mencoba menguji kalian berdua. Bocah itu akan menguji kami? Menguji saya? Iya. Dia akan menguji kalian. Mengujimu, Sancaka. Tuan Putri benar-benar bersungguh-sungguh? Iya. Anak ini akan menguji kalian berdua. Menguji berbagai kepandaian kalian. Tuan Putri. Tidak mungkin itu terjadi, Tuan Putri. Bagaimana bisa hamba diuji oleh anak kemarin sore seperti ini? Apa yang dimiliki anak ini? Kepandaian apa? Hingga tuanku berkeras menetapkan anak ini untuk menjadi orang yang menguji kami. Heh, bocah. Siapakah kau ini sebenarnya? Bagaimana bisa tuanku menetapkanmu menjadi orang yang menguji kami? Maafkan saya, Tuan. Apa yang Tuan katakan semua itu benar adanya. Saya adalah seorang bocah. Saya tidak mungkin menguji kalian berdua. Maafkan saya, Tuan Putri. Saya harap Tuanku mau meninjau keputusan Tuanku itu. Jadi kalian semua berkeras menolak permintaanku? Menolak perintahku? Bukan sekali-kali hamba menolak tuanku. Tapi hendaklah tuan mau bertindak dengan setepat-tepatnya. Jangan melibatkan seorang bocah yang tidak mengerti apa-apa dan tidak jelas asal-usulnya untuk menjadi penguji kami. Kami bersedia untuk tuanku uji kepandaian apapun, asalkan tuanku yang bertindak sebagai pengujinya. Apakah saya boleh berbicara, tuanku? Mengapa tidak, Dumung? Bicaralah. Hamba rasa tuanku sudah cukup mengenal kami berdua. Tuanku telah mengenal hamba sejak kecil dan mengenal Sancaka lebih dari 3 bulan. Tapi walaupun demikian, hampir setiap hari kami selalu mendampingi tuanku. Hamba rasa tanpa adanya ujian kepandaian, tuanku juga sudah mengetahui sampai di mana kepandaian kami berdua, tuanku. Apakah dengan demikian kau mengaku kalah dengan Sancaka? Saat ini dalam hal olah kanuragan, hamba bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Sancaka, tuanku. Pada dasarnya, masing-masing orang memiliki kelebihan dan kekurangan, tuanku. Heh, bocah. Apakah dengan demikian kau hendak mengatakan aku juga memiliki kekurangan? Jawablah, Purbaya. Mengapa sekarang kau jadi seperti ini? Jawablah pertanyaan Sancaka tadi. Apakah dia memiliki kekurangan? Iya, Tuan Putri. Setan, kurang ajar. Kurang ajar kau bocah yang baru mengenalku, sudah berani berbicara mengenai kekuranganku. Maafkan saya, Tuan Sancaka. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Tuanku Memori mungkin memiliki 80. kelebihan dalam hal-hal olah kanuragan. Tapi dalam hal lain, mungkin tuanku banyak memiliki kekurangan. Memang saya belum lama mengenal Tuan Sancaka. Tapi dalam satu hal, jelas Tuan memiliki kekurangan dalam hal penguasaan diri. Setan, ku tempeleng muka pembocah, kurang ajar. Sancaka. Maaf tuanku Putri. Dan saya melihat Raden Pancardumung memiliki kelebihan itu. Tapi apakah sikap yang kau katakan sebagai suatu kelebihan itu bukanlah suatu sikap pengecut? Ya, sikap pengecut yang bersembunyi di balik sikap penguasaan diri. Hal tersebut bisa saja terjadi, Tuan Sancaka. Akan tetapi, hamba yakin Raden Pancardumung bukanlah laki-laki seperti itu. Kau hebat sekali bocah. Pandai sekali bicaramu. Kelak kau akan tumbuh menjadi seorang laki-laki besar. Pengecut besar. Tuan Sancaka,
Janganlah menghina hamba seperti itu. Tuanku boleh memiliki kepandaian hebat. Tapi jangan tuan kira orang akan menjadi gentar dengan tuanku. Hei, kau berani padaku? Kau berani menghadapi kemarahanku? Tuanku janganlah menyombongkan kepandaian yang tuanku miliki. Tuanku, biarkanlah hamba memberikan sedikit hajaran pada anak yang sombong ini. Sudahlah, Sancaka. Janganlah kau melayani bocah kecil seperti itu. Nah, diamlah kau pengecut. Aku bukanlah laki-laki pengecut yang bersembunyi di balik sikap penguasaan diri. Kau benar-benar keterlaluan, Sancaka. Kau sudah benar-benar keterlaluan menghinaku. Lebih baik aku jatuh bangun terluka dan mati di Taman Sari ini daripada kau menghinaku dengan sebutan pengecut. Aku ini laki-laki, Sancaka. Aku juga seorang laki-laki seperti dirimu. Bagus, bagus. Jadi kau bersedia untuk kembali kubuat jatuh bangun, terluka dan kemudian mengadu kepada ayahandamu, Baginda Prabu Sora. Ya. Apapun yang akan terjadi saat ini adalah persoalanku, Sancaka. Dan aku tidak akan menceritakannya pada siapapun. Sudahlah. Kukira tempat ini bukanlah tempat yang baik untuk perkelahian yang serius. Sudahlah, aku semula hanya menghendaki pertandingan yang baik, adu kepandaian di antara dua orang sahabat. Bagus tuanku, keputusan itu adalah yang paling tepat untuk tuanku. Sudahlah, kalian kembali saja. Maaf, aku sampai mengganggu waktu kalian. Baiklah, Tuanku Putri. Hamba kembali. Permisi. Demikian juga hamba, Tuanku. Permisi. Sancaka yang berlalu melirik dengan pandangan yang berapi-api pada Raden Purbaya. Dadanya berdebar geram ketika melihat Seruni mengapit tangan Purbaya dan mengajaknya masuk ke dalam puri. Awaslah bocah, akan kucari kesempatan untuk memberi pelajaran padamu. Pasti akan datang saatnya. Dan pada saat itulah kau akan menyesali semua sikapmu yang menyakitkan hatiku. Bagaimana Purbaya? Pandanganmu terhadap kedua pemuda tadi? Sikap tuanku terlalu berlebihan terhadap mereka. Kau juga berani menilaiku buruk. Sancaka benar agaknya. Aku terlampau memberi hati padamu. Ampun Tuanku Putri, saya berkata yang sesungguhnya. Hamba hanya mengatakan apa yang tersirat dalam hati hamba. Kau memang pemberani bocah. Kau berani menghadapi tantangan Sancaka. Guru hamba mengajarkan tentang sikap seorang laki dalam memegang kebenaran. Aku akan menjadi lebih suka lagi kepadamu, Purbaya, jika kau dapat membawa diri dalam menghadapiku. Tapi walaupun demikian, aku tetap pada pendirianku semula. Aku menerima kau sebagai hamba di istana ini. Baiklah, Tuanku. Hamba akan memikirkannya bersama dengan bibi hamba. Jika sudah tak ada lagi, perkenankanlah hamba kembali untuk menjenguk bibi hamba yang belum sadarkan diri. Baiklah, kembalilah kau ke tempatmu. Besok aku akan memanggilmu ke Taman Sari ini untuk berbincang-bincang. Oh ya, jika bibimu sudah sembuh, kau dapat mengajaknya serta menghadapku. Baiklah, hamba akan melaksanakan perintah tuanku. Permisi. Kau sudah sadar, Bibi? Sudahlah, Bi. Kau tetap berbaring saja. Tapi... Sudahlah, tetap berbaring saja. Saya akan melayani apapun keperluan Bibi. Iya, adik kecil ini benar. Berbaring sajalah. Walaupun tidak terlalu dalam luka akibat anak panah itu, tapi jika sampai luka itu kembali mengoyak, tentu darahnya akan mengalir lagi. Jika Bibi mempunyai pekerjaan lain, pergilah. Biarlah yang merawat Bibi, saya ini. Nah, itu dengarlah. Bukankah betul yang hamba ceritakan? Yang merawat kau adalah kepanakanmu ini? Kenapa kau kelihatan bingung dan tidak percaya? Tidak, aku percaya, Bi. Hanya... Sudahlah, rupanya perkataanku itu membuatmu jadi serba salah. Sudahlah, aku kembali saja. Kalian beristirahat sajalah. Sebentar lagi, aku akan mengantar makan siang.
sudah menyusahkan Raden. Aku telah melanggar tata krama dan aturan. Aku telah membuat Raden repot. Bibi pantas mendapat hukuman. Seorang dayang, seorang pengasuh yang seharusnya... Dengar, Bibi. Aku tidak ingin lagi mendengar Bibi berkata seperti itu. Aku tidak lagi menganggap Bibi bagaimana seorang hamba. Bagiku saat ini, Bibi adalah orang yang sangat kusayangi. Saat ini, tidak ada orang lain yang paling dekat denganku kecuali Bibi. Bibi telah bersusah payah mengorbankan tenaga untuk mengasuh, memperhatikanku dalam keadaan seperti ini. Mengasuh diriku yang sudah tidak beda lagi dengan seorang gelandangan miskin. Tidak, Raden. Bagiku, Raden adalah tetap junjunganku. Pangeran dari Karangsedana. Bibi telah bersumpah untuk mengabdikan seluruh hidup Bibi pada Raden. Pangeran melarat, Pangeran Sudra. Benar sekali apa yang dikatakan Raden Karmapala. Aku adalah Pangeran Sudra. Tidak, tidak Raden. Bibi yakin suatu saat Raden akan kembali ke istana Karangsedana. Raden akan menjadi satu-satunya laki-laki utama di Karangsedana. Jika memang ada keinginan kembali ke Karangsedana, satu-satunya keinginanku yang utama adalah bertemu dengan ayahanda dan membalaskan sakit hatiku pada Paman Sentana, pengkhianat itu. Mau apakah Bibi? Tetap sajalah berbaring. Tidak, Raden. Ini tidak terlalu menghambat gerakan Bibi. Jika tidak terguncang, sakitnya tidak terlalu mengganggu. Bibi akan mencoba untuk bangkit. Awas, perlahan, Bi. Nah, lihatlah Raden. Bukankah tidak terlalu sulit bagi Bibi untuk bangkit? Mau kemana kah, Bibi? Melihat-lihat keadaan di luar istana. Tapi keadaan Bibi... Raden, dengarlah. Keadaan ini tidak mungkin dibiarkan berlarut-larut. Bibi khawatir jika sampai kakek Mamangkuraya menyimpulkan keadaan kita tidak berada lagi di Indraprasta ini. Jadi, maksud Bibi, jika Raden masih tetap ingin mencari kakek Kuraya, Raden harus memikirkan kesulitan yang kelak akan dialami oleh Mamangkuraya. Dan juga kesulitan kita jika sampai bertemu dengan Baginda Prabu Sora. Kau benar, Bi. Kita akan coba berkeliling kota raja. Siapa tahu kita akan dapat menjumpai kakek Mamangkuraya. Mengenai Prabu Sora, tidak usah Bibi cemaskan. Tadi saya mendengar berita, dalam 2 hari ini Baginda masih akan tetap berada di pesanggerahannya. Kalau begitu, ayolah kita keluar melihat-lihat keadaan. Tapi, benarkah Bibi tidak mendapat kesulitan dari luka itu? Jika kita hanya berjalan santai, Bibi kira tidak. Ayo, mari Raden. Hei, mau kemana kalian? Keluar mencari angin, Bi. Sebaiknya kalian makan dulu nasi yang Bibi bawakan. Nanti setelah makan, barulah kalian dapat berkeliling istana ini. Apakah luka itu tidak mengganggumu, Cempaka? Tidak, Bi. Bagaimana Purbaya? Baiklah, kita makan saja, Bi. Setelah itu, baru kita keluar mencari angin.
nggak bisa berenang. Dan lagi... Alah, itu kan alasanmu saja. Fit, aku jadi penasaran. Sebenarnya kamu ini kenapa sih? Aku malu. Lihat nih punggungku. Ya ampun, itu panu, Fit. Bisa nular loh. Sudah diobati? Sudah, bukannya sembuh. Malah kulitku yang rusak. Jangan pakai yang lain. Pakai dong Kalpanax. Pasti panumu lenyap dalam sekejap. Dan kulitmu kembali halus. Benar, bila panu, kadas, kurat, dan gatal karena jamur mulai menyerang di kulit Anda, oleskan segera Kalpanax. Kalpanax cepat daya kerjanya, menjaga kulit tetap halus mulus. Wah, rupanya kau jago renang, Fit. Itu kan berkat Kalpanax. Begitu dioleskan, langsung terasa khasiatnya. Yuk, kita siap lomba. Oke. Kalpanax kini tampil dalam kemasan terbaru dengan gambar gadis cantik berkulit mulus. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Pengumuman, mulai hari ini Kalpanax kemasan lama telah ditarik dari peredaran. Mintalah Kalpanax kemasan baru dengan gambar gadis cantik berkulit mulus. Keduanya menikmati santap siangnya, beristirahat sesaat, lalu mereka meninggalkan bangsal tempatnya beristirahat. Mereka menyusuri kebun-kebun yang indah di sepanjang pinggir istana. Beberapa dayang dan pengawal dalam sudah mengenali mereka. Karena itu, keduanya tidak mendapat kesulitan untuk tiba di gerbang kompleks istana. Dan setelah mengutarakan maksudnya untuk berkeliling mencari angin dengan pengawal gerbang, keduanya pun dipersilahkan untuk keluar dari gerbang Istana Indraprasta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Raden? Meninggalkan istana ini atau bagaimana? Kita akan memanfaatkan Istana Indraprasta untuk menginap selama Baginda tidak berada di tempat ini. Akan tetapi, kita pun akan mencari waktu pagi dan sore untuk berkeliling. Bibi memerlukan tempat yang nyaman untuk beristirahat dan mengobati luka akibat anak panah itu. Sebaiknya kita tidak usah terlalu jauh meninggalkan istana, Raden. Bibi khawatir jika nanti istana menjadi gempar karena kehilangan kita. Ya, kau benar, Bi. Lihatlah, itu seorang sedang memperhatikan kita. Orang itu adalah Sancaka, sahabat dari Putri Seruni. Dia mengarahkan kudanya pada kita, Raden. Ada apa, Raden? Kelihatannya Raden menjadi cemas. Tidak, Bi. Raden Sancaka menghentikan kudanya tepat di hadapan Raden Purbaya dan Cempaka. Cempaka menjadi terkejut dan tersentak. Untunglah Raden Purbaya segera meraih tubuhnya hingga Cempaka tidak terjatuh. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan pertemuan Raden Purbaya dan Sancaka? Dan bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Apakah mereka dapat menjumpai kembali kakeknya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-6, Banyu Cakrabuana, yang dipersembahkan oleh Entrostop dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.